Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tentang sistem pengapian di motor. Semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya akan berbagi pengalaman atau tips tentang sebuah kapasitor Miller. Dari kodenya di sini 105J atau sekitar 1 mikrofarad, sesuai dengan ada yang pada rangkaian atau tulisan dari di sini, tulisan dari komponennya 105J, dan ada beberapa kode atau lainnya dari sebuah kapasitor. Dan tentunya untuk kapasitor ini menyimpan arus AC atau masih kondisi arus yang mentah seperti pada PLN. Dan ada beberapa pembacaan dari sebuah kode pada sebuah kapasitor ini. Kita bisa melihat dari nomor yang terakhir atau nomor yang kelima ini adalah satuannya, 0 di belakangnya. Ini saya ada sebuah contoh lain. Di sini di belakangnya 4. Oke, di belakang koma adalah 4 nilai, dan di sini ditulis sekitar 1000, 105 atau 1000, dan di sini 684 atau di bawah 1000 atau ratusan. Dan untuk pembacaan di sini 1 mikrofarad 105J dan 684 ini adalah sebesar 0,68 mikrofarad atau setengah mikrofarad. Jadi seperti ini tentang pembacaan dari sebuah kapasitor Miller atau tidak berkutub positif dan negatif, dan pemasangannya bolak-balik tidak bermasalah. Oke teman, di sini saya saling belajar dan berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tentang fungsi dari kapasitor ini sangat penting sekali, menyimpan arus sementara dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Untuk selanjutnya di sini saya persiapkan sebuah kumparan atau spool dari mesin, dan ada bagian-bagian dari spool ini. Dari jumlahnya di sini kebetulan ada 6 bagian, dimana fungsi dari kumparan ini ada sendiri bagiannya. Untuk motor seperti ini, motor lama, kebetulan punyanya Vega, ini sama seperti bentuknya punyanya Supra lama seperti ini. Dan untuk di bagian spoolnya sini yang berkabel besar, untuk ukurannya sekitar 1 mili maupun 0,8, dan lilitan kawatnya juga sangat besar, dan bahannya ini terbuat dari tembaga. Jika dikerik seperti ini berwarna kekuningan atau agak merah, ini adalah dari spool atau rangkaian pengapian di motor bawaan dari asli motornya, dan tentunya sangat awet digunakan, dan hasil arusnya juga sangat real atau pasti. Dan jika suatu saat teman-teman melihat dari suatu kondisi di mana spool atau gulungan lilitan kawat yang besar ini berwarna putih atau agak abu-abu seperti warna aluminium, ini adalah penyebab dari sebuah sistem kelistrikan, baik sistem pengisian maupun lainnya di motor. Ini akan mempengaruhi dan tidak bekerja secara maksimal dikarenakan arusnya yang tidak besar yang masuk ke dalam sistem kelistrikan. Jadi di sini dipastikan ini bisa menyalakan sebuah kelistrikan, tetapi kurang begitu besar atau kuat untuk bahan dari spool atau emalnya ini selain dari tembaga. Dan di bagian sini ada beberapa titik atau sambungan kabel
Untuk yang pertama di sini ada titik pertama, ini biasanya berwarna hitam atau hijau kalau Honda. Ini adalah background, dan awal dari sebuah lilitan kawat adalah seperti ini. Ini awalnya di sini, kemudian ke sini, ditarik ke sini, kemudian dililit ke sini. Oke, di bagian yang pertama, kemudian kedua, sampai benar-benar penuh di lapisan pertama, kedua, ketiga. Ini satu rumah kumparan ini sekitar 3-4 lapis, dan jumlahnya sekitar 50 lilitan rapat dan rapi untuk menghasilkan arus yang stabil dan besar, dan tentunya awet, tidak terjadi kelonggaran karena bisa menyebabkan pergesekan antara sepul kawat satunya dan lainnya lagi, menyebabkan short dan outputnya tidak begitu besar. Kemudian lilitan ini ke sini, jadi pertama ke sini, kemudian ke sini. Oke, kemudian yang kabel kedua ini adalah sistem 1, 2, 3. Oke, ke sini lagi, keempat ke sini finishnya. Ini adalah sistem ke pengisian atau berwarna putih. Ini jurusnya ke pengisian aki. Jadi di sini dibutuhkan 4 buah bagian rumah kumparan untuk sistem kelistrikan dari sebuah pengisian aki, dan kemudian disambung lagi. Oke, di sini disambung lagi, diteruskan lagi ke sini. Oke, ke sini, lilitannya ke sini, kemudian ke sini, dan terakhir di bagian warna kuning ini adalah sistem pengisi penerangan ke lampu motor. Ini menggunakan 2 buah lilitan kumparan, dan satu kesatuan ini dari sebuah sistem kelistrikan di motor. Ini keenam bagiannya sini saat digunakan di sistem pengisian, karena di sini ada bagian penyearah dari sepul ini, dimana dipasang sebuah regulator atau kiprok motor yang ada pada di bagian luarnya sini, yang output ke mesin ini. Dan di bagian sini ada 4 buah pin bagian. Oke, kebetulan saya ada yang sudah ada kabelnya seperti ini. Yang warna hitam punyanya Honda, yang hijau ini punyanya Yamaha maupun Suzuki ataupun Absolute Revo yang Honda terbaru. Ini yang lama. Jadi saat ini digunakan, karena di sini ada 4 buah pin dari kiprok ini. Yang sebelah kanan bawah ini adalah negatif, ini positif, dan di sini input ke pengisian atau kabel warna putih. Kemudian yang kanan ini, yang terakhir adalah ke lampu. Jadi saat dipasang di sebuah motor, karena di sini ada jalur ke aki, outputnya 14,5 volt sesuai dengan rangkaian lilitan kawatnya sini. Jadi saat digunakan di motor, bagian awal yang ke bodi kiprok, oke, kemudian bagian terakhir ke lampu sini. Oke. Jadi di sini dibagi 2, bagian pengisian ini yang kedua atau yang tengah. Jadi di sini dibatasi output voltasenya oleh sistem lampu motor, sehingga outputnya di sini di saat diukur pada bagian sini ini sekitaran 13 mungkin 14 volt saat digas penuh dari sebuah motor saat dilalui sebuah magnet. Jadi di sini di bagian pengisian ini ada rangkaian di dalam kiproknya, yang nanti saat output dari sebuah pengisian aki di 14,5 volt. Dan di sini karena masih AC atau belum disearahkan oleh
kiprok atau belum diregulasi atau dibatasi, walaupun di sini sudah dibatasi dari sistem lampu di 14,5 volt, tapi di sini juga masih besar di sekitaran mungkin 15 volt, maaf mungkin 30 sampai 60 volt. Ini adalah sistem pengisian dari bawaan motor yang menggunakan kiprok yang orisinil. Dan jika teman-teman mengalami sebuah masalah, jika suatu saat dari lampu pengisian ini atau spool pengisian ini tidak berfungsi dan lampu motor bagian depan, lampu penerangan bagian depan yang sini ini redup ataupun nyalanya sangat merah sekali, tidak terang, katakanlah seperti itu. Dan di sini untuk kiprok ini mengalami masalah. Oke, bagian di pin yang ke lampu ini mengalami short atau konslet, ataupun output di sini di bagian lampu ini sangat kecil sekali, mungkin sekitaran 8 sampai 5 volt. Ini menyebabkan kiproknya juga panas, lampunya juga redup. Dan sistem pengisian ini juga akan turun sesuai dengan short atau aliran arus yang dikembalikan lagi dari lampu kuning ini, kabel kuning ini dikembalikan lagi ke ground, karena seperti ini cara kerja dari sebuah sistem pengisian di motor yang menggunakan kiprok. Jadi saat digunakan di motor, ini bagian negatif, kemudian mesin berputar, ini menghasilkan output voltase yang besar, kemudian sisanya voltase dari spool di pengisian ini saat digunakan voltasenya naik, kemudian sisa dari voltase yang besar tadi dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor, yang menyebabkan kiproknya ini mengalami kenaikan suhu. Oke teman, semoga bermanfaat dan mudah dipahami, dan juga saya masih banyak belajar. Ini saya melihat dari sebuah kondisi di sistem pengisian motor, karena saya sebelumnya juga belum mengetahui. Ini saya kira-kira saja, tapi setelah saya lakukan, mungkin baca-baca di artikel untuk cara kerjanya seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan siapkan sebuah sistem pengapian di motor, karena di sini ada kiprok ini merubah arus AC dari spool, kemudian arus DC mengeluarkan arus DC dari kiprok dari bagian ke aki atau plus dari sebuah kiprok motor. Dan kemudian di sini ada sebuah CDI atau kapasitor discharger atau kapasitor yang menyimpan sementara. Jadi kapasitor discharger atau pelepasan dari kapasitor ini, penyimpanannya dilepas ke sebuah coil untuk sistem pengapian di motor. Ini adalah singkatan dari CDI, kapasitor discharger injection. Dan di bagian sini, karena di sini kiproknya DC menggunakan aki 12 volt seperti ini. Jadi di sini menggunakan aki untuk sistem DC. Ini harus menggunakan aki supaya hasil kerjanya lebih maksimal, dan tentunya terjadi komponen di dalam CD-nya ini lebih awet. Dan untuk CD ini adalah sebuah CDI Vario lama yang sudah mengalami kerusakan. Ini bagian saat kita lihat di motor seperti ini, kondisinya sangat besar sekali untuk fisiknya, dan di sini sudah saya bongkar karena mengalami kerusakan over voltase dari sebuah sistem regulator atau kiprok yang mengalami masalah di sistem pengisiannya.
sekitaran 17 volt. Ini bisa disebabkan karena kebocoran dari regulator sensornya, sensor voltase, maupun dari regulator atau kiprok yang biasa atau non ori, sehingga output dari sistem pengisian sebuah di positif aki saat diukur ini 17 volt. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, untuk aki motor ini biasanya mengalami masalah sistem penyimpanannya berkurang sekitar 1 bulan. Ini bisa mengecek dari sebuah kiproknya berapa volt saat digas penuh pada bagian positif aki. Ini standarnya 14,5 volt untuk normalnya di semua motor sama ini. Dan untuk cara kerja dari sebuah sistem CDI DC, karena di sini dihasilkan 12 volt, kemudian dibutuhkan sebuah kapasitor. Kapasitor disimpan arus 220 volt AC di dalam kapasitor ini, di dalam CDI. Jadi di sini ada sebuah rangkaian dari sistem CDI DC saat digunakan. Di sini ada beberapa rangkaian untuk CDI DC. Di sini input dari 12 volt dari aki, dari kontak ke aki. Kemudian di sini ada inverter atau trafo kecil seperti ini, menaikkan voltase 12 volt dari aki atau dari sistem pengapian kelistrikan DC 12 volt, kemudian dinaikkan outputnya menjadi 220 volt. 220 volt kemudian disimpan di kapasitor ini. Sama seperti pada sebuah rangkaian di elektronik rumah tangga yang sudah saya bongkar atau saya lepas sebelumnya. Di sini karena di sini raket nyamuk ini menggunakan 4 volt. Ini sistem pengisian menggunakan kapasitor, tidak menggunakan trafo 220 volt, kemudian diturunkan menjadi 4 volt, dan kemudian di sini ada sebuah rangkaian transistor, kemudian rangkaian penaik tegangan atau trafo seperti ini, trafo ferit, nantinya akan mengeluarkan output sekitaran 220 volt. Kemudian di sini ada rangkaian lagi beberapa diode maupun milar seperti ini, yang output voltasenya di raket nyamuk itu begitu besar, sama seperti sistem pengisian pada sebuah motor DC. Teman, dan untuk setelah dari CD ini kemudian mengeluarkan arus menggunakan voltase 220 volt, disimpan di kapasitornya sini. Kemudian di sini dilanjutkan ke input coil. Di bagian sebelah sini, katakanlah di ujung dari milar ini, kapasitornya ini di ujungnya sini. Ada disimpan 220 volt. Kemudian saat terjadi perputaran dari magnet motor, ini ada pick up yang tonjolan kotak. Ini di bagian sini, ini adalah pulser yang mengatur sensor pengapian pada sistem kelistrikan pengapian DC. Di sini ada tonjolan pick up melewati pulser sini, sehingga terjadi output voltase di bagian dari kabel pulsernya sini. Di bagian ini saat dilewati tonjolan pick up pada magnet, sehingga menghasilkan voltase sekitaran 0,7 volt, memicu sensor dari gate dari sebuah SCR di CDI seperti ini, SCR 2P4M yang ada di bagian dalam CDI nya sini. Kemudian karena
bagian gate atau sensor pada kaki SCR-nya ini terbuka, jadi arus yang tersimpan di kapasitornya ini mengalir dari ground, kemudian melalui ground dari ke seluruh ground atau bodi motor, kemudian ke ground dari coilnya sini. Setelah itu di sini terjadi induksi di kumparan primer dari sebuah coil atau kumparan yang pertama, terjadi arus medan magnet di bagian sini, di bagian kumparan yang pertama, kemudian dilanjutkan karena di sini ada yang terhubung ke input coil, jadi terjadi pelepasan dari sini. Oke, kemudian di kapasitor ini dilepaskan atau discharger pada bagian spool primer di sebuah coil. Akan terjadi induksi di bagian spool sekunder dari sebuah coil, di mana lilitan arusnya atau arahnya dari negatif atau body coil ini ke lilitan kedua di bagian luar dari coil ini, di bagian dalamnya. Kemudian karena terjadi medan magnet, voltase yang masuk begitu cepat, terjadi induksi sehingga voltase pada bagian kumparan sekunder akan tertuju kepada kabel busi yang menghasilkan output sekitaran 10.000 volt yang diteruskan lagi ke ujung businya sini, dan di ujung businya sini akan terjadi percikan busi yang biru dan besar tentunya, karena di sini untuk motor DC 12 volt ini stabil, walaupun putaran mesinnya itu rendah sampai tinggi tetap biru, karena di sini untuk inverternya juga tetap stabil di akinya di sekitaran 12 sampai 14,5 volt. Ini adalah kelebihan dari sebuah CDI DC. Oke teman, dan di sini saya akan coba berbagi pengalaman tentang sebuah modifikasi yang teman saya pernah mencoba tetapi saya belum pernah melakukan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya informasi ini, dan tentunya berguna atau bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dari sebuah listrikan di motor, di mana ditambahkan sebuah kapasitor untuk memperbesar atau memperkuat atau memperbanyak dari sistem pengapian di ujung businya sini, dan tentunya lebih biru, menghasilkan pembakaran yang lebih baik dan tenaga juga makin meningkat, BBM-nya juga lebih irit. Di sini saya ada sebuah kapasitor mesin cuci 11 mikrofarad dan 3 mikrofarad. Ini bisa menggunakan yang 11, 3 maupun 5. Kalau 11 ini punyanya mesin cuci, 3 ini kipas angin, kemudian yang 5 itu pompa air. Oke teman, dan di sini untuk yang kapasitor punyanya pompa air, punyanya mesin cuci ini besar 11 mikrofarad, dan sudah saya pernah coba di video sebelumnya, punyanya menggunakan motor Supra lama 110 dengan CDI DC punyanya Shogun. Saya pasang pada bagian positif, bagian dari input coilnya sini, jadi dari ujung coil, dari input coil satunya lagi ke ground, dan hasilnya juga lumayan, atau percikan businya ini lebih biru, dan tentunya tenaga di motor juga makin bagus atau makin mantap. Oke teman-teman, di sini saya akan gambar rangkaiannya untuk sistem pengapian DC. Saya siapkan pengapian DC, saya gambar magnetnya di sini. Oke, arahnya ke sini DC, dan di sini spool yang tadi, kemudian ini ke ground, ini ke
kiprok ke kiprok. Oke, dari kiprok ke ground, kemudian ini ke lampu motor. Oke, lampu motor yang sini, ini ke ground, dan di sini ada jalur lagi di bagian sini. Yang tengah sini ini ke sistem pengisian warna putih, dan di sini ke aki plus, ini pengisian. Oke, selanjutnya ke kunci kontak. Di sini ada yang ke plus dari kiproknya, ini ke aki. Oke, ini fuse sekring, kemudian ke positif aki, negatif aki 12 volt. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saat kunci kontak on, ini ada CDI yang masuk dari kunci kontak. Saat on, ini CDI DC akan aktif. Oke, kan aktif, kemudian diteruskan lagi ke kiprok, ke coil, input coil. Oke, kemudian ke busi, seperti ini. Oke, ke busi, dan di busi ini akan terjadi percikan di bagian ujungnya dari busi ini. Oke, dimana diatur oleh sebuah pick up di magnet tonjolan kotak, kemudian ke pulser seperti ini. Di pulser ada yang ke ground, kemudian satunya lagi ke CDI. Oke, jadi saat pick up ini melewati CDI, saat pick up ini melewati pulser, kemudian memicu CDI, membuka gate pada bagian SCR, kemudian arus yang disimpan di kapasitornya di dalam CDI kemudian dialirkan ke negatif coil. Dari negatif coil kemudian ada induksi, kemudian terlepas simpanan arus di dalam kapasitornya ini, di dalam sini, kemudian mengalir melalui kumparan di coilnya. Terjadi induksi di bagian output dari kumparan sekunder di bagian kabel businya, sehingga terjadi percikan busi seperti ini. Untuk CDI DC, sistem cara kerja dari pengapiannya di ujung businya. Oke teman, dan di sini saya berbagi informasi tentang cara modifikasi dari sebuah motor DC. Semoga menginspirasi atau bermanfaat bagi teman-teman semuanya, walaupun saya belum pernah mempraktekkan. Jadi untuk CDI DC ini supaya hasil percikannya itu lebih besar, dan tentunya lebih lama, mungkin 2 kali lipat dari percikan sebelumnya. Di sini untuk modifikasinya seperti ini. Di sini saya gambar pick up-nya, di sini saya gambar pick up di bagian sini. Di pick up-nya sini, tonjolan pick up. Dan di sini pulser, ujung pulsernya di bagian belakang pulser, karena ini arahnya ke sini. Oke, arah mesinnya ke sini, jadi diambil bagian yang belakang. Oke, yang bagian belakang ini kita kasih jeda jarak sekitar 3 mili.
kemudian kita potong di bagian sini, ini juga 3 mili. Oke, seperti ini 3 mili. Ini bisa memperkuat atau mendobel dari sebuah percikan di ujung businya sini untuk sistem pengapian DC. Oke, jadi tenaganya akan lebih berbeda dari sebelumnya. Oke, ini yang pernah mencoba bisa tulis di kolom komentar bagi pemirsa maupun penonton semuanya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memodifikasi dari sebuah sistem pengapian DC. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurangan mohon dimaklumi, dan tentunya selamat berkreativitas. Semoga menginspirasi dari sistem pengisian atau sistem cara kerja dari sebuah motor DC menggunakan aki motor. Oke, untuk hasilnya akan lebih bagus menggunakan sistem pengisian. Di sini kuncinya adalah sistem pengisian yang masih menggunakan bahan motor di 14,5 volt. Baik terjadi akan lebih baik terjadi pengisian di 14,5 volt menggunakan kunci utamanya adalah sebuah kiprok motor, dimana bisa memperpanjang atau memperlama tahan lama dari sebuah sistem pengapian DC dari terutama di CD-nya sini dan bagian di akinya. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif.